Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan materi saya akan memperkenalkan nama saya, Gyutiel Erinteba, jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan materi teknik lalu lintas. Yang pertama, struktur manual. Ya, struktur manual ada bagian-bagiannya. Yang pertama, lingkungan dan tujuan, karakteristik dari fasilitas lalu lintas yang dipelajari, istilah dan definisi khusus, panduan rekayasa lalu lintas, metodologi umum perhitungan, prosedur analisa operasional dan personal. Yang berikut, prosedur perancangan. Yang berikut, contoh perhitungan atau persoalan dengan berbagai macam persoalan, kepustakaan khusus, formulir perhitungan. Lanjut, pengertian andalan. Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisa dampak lalu lintas. Analisa dampak lalu lintas dipergunakan untuk memprediksi apakah infrastruktur transportasi dalam daerah pengaruh pembangunan dapat melayani lalu lintas yang ada atau existing, lalu lintas yang dibangkitkan atau ditarik oleh pembangunan tersebut. Lanjut, hubungan andalin terhadap AMDAL. AMDAL, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tujuan utama keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Andalin, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pada pasal 99 bertujuan untuk menciptakan lalu lintas yang aman, keselamatan, tertib, dan lancar. Lanjut, analisis lalu lintas dalam andalin. Yang pertama, analisis lalu lintas eksternal, yaitu melihat sejauh mana dampak tambahan lalu lintas akibat pengembangan lahan baru terhadap sistem jaringan yang ada. Yang kedua, analisis titik-titik akses, yang melihat sejauh mana titik-titik akses dipilih sehingga memberikan dampak negatif terkecil terhadap lalu lintas. Yang ketiga, analisis lalu lintas internal, meliputi analisis sirkulasi jalan internal dan kebutuhan tempat parkir kendaraan. Lanjut, perbandingan model Greensill dan Greenberg. Model Greensill sesuai untuk rentangan kepadatan tinggi hingga rendah. Model Greenberg sesuai untuk rentang kepadatan sedang hingga tinggi. Lanjut, manajemen lalu lintas, suatu proses pengaturan pasokan atau supply dan kebutuhan atau demand sistem jalan raya yang ada untuk memenuhi suatu tujuan tertentu tanpa penambahan prasarana baru. Manajemen lalu lintas biasanya diterapkan untuk memecahkan masalah lalu lintas jangka pendek atau yang bersifat sementara. Pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas dengan melakukan optimasi penggunaan prasarana yang ada untuk memberikan kemudahan kepada lalu lintas secara efisien dalam penggunaan ruang jalan serta memperlancar sistem pergerakan. Manajemen lalu lintas ada 4 bagian. Yang pertama, menampung lalu lintas sebanyak mungkin. Yang kedua, menampung penumpang sebanyak mungkin. Ketiga, kapasitas. Yang keempat, memberikan skala prioritas. Tujuan manajemen lalu lintas
Yang pertama, mendapatkan tingkat efisien dari pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat fleksibilitas dan ukuran kenyamanan yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan keselamatan dari pengguna. Yang ketiga, melindungi dan memperbaiki keadaan dan kondisi lingkungan di mana arus lalu lintas tersebut berada. Yang keempat, mempromosikan penggunaan energi secara efisien. Sasaran teknik manajemen lalu lintas. Yang pertama, mengatur dan menyederhanakan arus lalu lintas. Yang kedua, mewujudkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas angka kecelakaan. Yang ketiga, minimumkan gangguan terhadap arus lalu lintas. Yang keempat, mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas. Yang kelima, terjaganya kondisi lingkungan dari dampak negatif lalu lintas dengan melakukan antara lain atau dalam kurung analisis dampak lalu lintas. Optimasi pasokan. Manajemen lalu lintas yang termasuk dalam kelompok ini adalah pelarangan parkir di tepi jalan selama jam puncak, lokasi parkir khusus untuk parkir jangka pendek, jalan satu arah, penggunaan kapasitas sisa pada lajur arah berlawanan, jalan satu arah bila karena kondisi aktual guna lahan tidak dimungkinkan pelebaran jalan atau penambahan ruas jalan baru, maka jalan satu arah dapat menjadi alternatif optimasi jaringan jalan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.